Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa di-scroll paling atas. Ini. Ya, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Alifia Askia, kemudian ada Alfian Fajri, kemudian ada saya Ashplandari, ada Dini Aditya Pramesti, ada Fadlur Rahman Siregar, dan yang terakhir ada Muhammad Jenny Permana. Kami dari kelas 5A akan mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi kelompok kami mengenai barisan kausi. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh Alfia Askia. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini dimulai dengan definisi barisan Cauchy pada definisi 2.1. Jadi barisan X sama dengan XN disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K epsilon anggota N sedemikian sehingga jika M, N lebih besar sama dengan K epsilon, maka mutlak XN min XM itu kurang dari epsilon. Nah, di sini ada contoh 1, barisan X sama dengan 1/N adalah barisan Cauchy. Nah, langkah pertama itu dapat dilakukan analisis pendahuluan. Jadi, mutlak 1/N min 1/M itu kurang dari sama dengan menggunakan kesamaan segitiga 1/N plus 1/M kurang dari sama dengan 1/K epsilon plus 1/K epsilon sama dengan 2/K epsilon kurang dari epsilon. Selanjutnya penulisan buktinya, ambil epsilon lebih dari 0, pilih K epsilon lebih dari 2/epsilon, sedemikian, sehingga jika Mn lebih besar sama dengan K epsilon, maka mutlak 1/N min 1/M itu kurang dari epsilon. Ini berarti bahwa barisan X sama dengan 1/N itu merupakan barisan Cauchy. Jadi terbukti. Selanjutnya contoh yang kedua, barisan Z sama dengan N/N plus 1 merupakan barisan Cauchy. Nah, analisis pendahuluannya mutlak M/M plus 1 min N/N plus 1 itu sama dengan, bisa ditulis mutlak 1 min 1/M plus 1 min 1 min 1/N plus 1 itu kurang dari 1/N plus 1/M. Dan itu kurang dari sama dengan 1/K epsilon plus 1/K epsilon sama dengan 2/K epsilon itu kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya penulisan buktinya, ambil epsilon lebih dari 0, pilih K epsilon lebih dari 2/epsilon sedemikian, sehingga jika M, N lebih besar sama dengan K epsilon, maka mutlak M/M plus 1 min N/N plus 1 itu kurang dari epsilon. Ini berarti bahwa barisan Z sama dengan N/N plus 1 merupakan barisan Cauchy. Jadi yang ini juga terbukti. Lalu perhatikan kembali definisi barisan Cauchy dan lengkapi pernyataan di bawah. Barisan X sama dengan XN bukan merupakan barisan Cauchy jika terdapat epsilon lebih dari 0, lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap K anggota N terdapat N, M lebih besar sama dengan K, tetapi mutlak XN min XM-nya itu lebih besar sama dengan epsilon 0. Jadi ini merupakan negasi dari definisi 2.1 yang merupakan definisi barisan Cauchy di atas. Ya, lanjut ya. Mungkin sebelumnya bisa di-zoom dulu nggak PDF-nya? Oke, selanjutnya itu ada contoh 3. Nah, barisan Y sama dengan negatif 1 pangkat N bukan merupakan barisan Cauchy. Nah, jika N merupakan bilangan genap, maka YN sama dengan 1 dan YN plus 1 sama dengan negatif 1. Dengan demikian, nilai mutlak YN dikurang YN plus 1 sama dengan 2. Nah, jadi pilih epsilon 0 sama dengan 1, maka jarak dua suku sembarang akan lebih dari epsilon 0. Nah, buktinya pilih epsilon 0 sampai dengan 1. Maka untuk setiap K anggota bilangan asli, pilih bilangan genap N lebih besar sama dengan K dan M sama dengan N plus 1. Sehingga mutlak YN dikurang YM sama dengan
nilai mutlak negatif 1 pangkat N dikurang negatif 1 pangkat M lebih besar sama dengan epsilon 0. Ini berarti Y bukan barisan Cauchy, terbukti. Nah, selanjutnya itu ada contoh 4. Barisan X sama dengan negatif 1 pangkat N plus 1 dikali N per N plus 1 bukan barisan Cauchy. Nah, hitunglah pertama X1 itu didapat 1 per 2, X2 negatif 2 per 3, X3 3 per 4, X4 negatif 4 per 5, X5 5 per 6, dan X6-nya negatif 6 per 7. Nah, jarak terdekat dua suku sembarang adalah 1,16. Hal ini terjadi jika suku pertama merupakan suku gasal, sedangkan suku lainnya merupakan suku genap, atau sebaliknya. Dengan demikian, epsilon 0 yang dipilih adalah 1. Buktinya, pilih epsilon 0 sama dengan 1, maka untuk setiap K anggota bilangan asli, pilih N, M lebih besar sama dengan K, sedemikian sehingga M sama dengan N plus 1, dan M adalah bilangan genap. Mutlak Xn dikurang Xm sama dengan mutlak dari negatif 1 pangkat N plus 1 plus 1 dikali N plus 1 per N plus 1 plus 1 dikurang negatif 1 pangkat N plus 1 dikali N per N plus 1. Nah, sama dengan negatif 1 pangkat N per N kuadrat plus 3N plus 2 lebih dari 1 sama dengan epsilon 0. Maka X besar sama dengan negatif 1 pangkat N plus 1 dikali N per N plus 1 bukan barisan Cauchy. Jadi terbukti. Nah, selanjutnya itu lemma 2.2. Jika barisan X besar sama dengan Xn konvergen, maka X besar sama dengan Xn merupakan barisan Cauchy. Nah, misal X besar sama dengan Xn konvergen ke X, maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat K elemen bilangan asli sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka mutlak Xn dikurang X itu kurang dari epsilon per 2. Jadi berdasarkan ketak sama segitiga dan dengan memilih K anggota dari bilangan asli, maka nilai mutlak Xn dikurang Xm sama dengan mutlak dari Xn dikurang X ditambah X dikurang Xm itu kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn dikurang X ditambah mutlak Xm dikurang X kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, ini berarti X besar sama dengan Xn merupakan barisan Cauchy, terbukti. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai lemma 2.3. Nah, mungkin sebelum saya menyampaikannya, mungkin bisa minta tolong diperbesar lagi, Dini. Iya, cukup. Ya, di sini setiap barisan Cauchy merupakan barisan yang terbatas. Nah, misal X besar sama dengan Xn merupakan barisan Cauchy dan pilih epsilon 0 sama dengan 1. Maka terdapat K anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka mutlak dari Xn min Xk lebih kecil sama dengan 1. Berdasarkan akibat ketaksamaan segitiga, maka didapatkan mutlak dari Xn min Xk lebih besar sama dengan mutlak Xn min mutlak Xk. Sehingga mutlak Xn lebih kecil sama dengan dari mutlak Xk plus 1. Untuk N lebih besar sama dengan dari K. Kemudian pilih M-nya itu maksimal dengan mutlak X1, X1 sampai X1. Mutlak Xk min 1 dan Xk plus 1. Sehingga mutlak Xn lebih kecil sama dengan K. Ini berarti X besar sama dengan Xn terbatas. Maka terbukti dari lemma 2.3 ini. Kemudian yang akan saya sampaikan yaitu teorema 2.4. Nah, di sini barisan X besar sama dengan Xn adalah konvergen. Jika dan hanya jika X besar sama dengan Sn merupakan barisan Cauchy. Bukti yaitu dari lemma 2.3 menunjukkan bahwa jika X besar sama dengan Xn konvergen, maka X besar sama dengan Xn merupakan barisan Cauchy. Sehingga tinggal dibuktikan pada arah kiri. Berdasarkan lemma 2.3,
barisan X besar sama dengan Xn terbatas. Sehingga menurut teorema Bolzano-Weierstrass, barisan X besar mempunyai subbarisan X inverse, yaitu XNK yang konvergen. Misal ke X kecil, maka dibuktikan barisan X besar konvergen ke X kecil. Karena X besar merupakan barisan Cauchy, maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Terdapat H anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga di sini ada persamaan satu. Persamaan satunya yaitu mutlak Xn dikurang mutlak Xm lebih kecil dari epsilon per 2. Nah, untuk setiap n dan n lebih besar dari H, di lain pihak subbarisan X inverse konvergen ke X kecil, maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli K lebih besar sama dengan dari H. Sedemikian sehingga persamaan keduanya yaitu mutlak XK min X lebih kecil dari epsilon per 2. Ini persamaan keduanya. Karena K itu lebih besar sama dengan H berdasarkan persamaan 1 dan memilih M sama dengan K, maka mutlak dari Xn min mutlak dari K lebih kecil sama dengan epsilon per 2 untuk setiap n lebih besar dari H. Oleh karena itu, untuk n lebih kecil sama dengan H, maka kita bisa rumuskan jadi mutlak Xn min X sama dengan mutlak Xn min XK ditambah XK min X lebih kecil sama dengan dari mutlak Xn min XK ditambah mutlak XK min X. Itu lebih kecil dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, ini berarti barisan X besar sama dengan Xn konvergen terhadap X kecil. Maka terbukti dari teorema 2.4 ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadlul. Baik, izin melanjutkan dari pembahasan KIPA, yaitu kita lanjut saja pada latihan soal, buktikan barisan tersebut konvergen. Nah, untuk soal nomor pertama, barisannya itu X sama dengan N plus 2 per N. Nah, untuk jawabannya, pertama kita akan analisis pendahuluan, yaitu mutlak dari N plus 2 per N dikurang M plus 2 per M. Nah, N ini dan M itu kita masukkan ke dalam nilai rumus dari barisan X, yaitu N plus 2 per M. Nah, kita dapatkan yaitu nanti kurang dari sama dengan mutlak dari 1 ditambah 2 per N dikurang dari, harusnya maaf ini ada tambahan lagi buka kurung, yaitu 1 ditambah 2 per M. Nah, nanti nilai 1 dan 1 ini nanti akan habis. Nanti tinggal 2 per M dikurangi 2 per M. Nah, karena nanti ini merupakan nilai mutlak, maka akan kita keluarkan nanti berubah menjadi positif, yaitu kurang dari 2 per N ditambah 2 per M. Nah, ini akan kurang dari sama dengan 2 per K epsilon ditambah 2 per K epsilon, atau sama dengan 4 per K epsilon kurang dari epsilon. Nah, buktinya, ambil epsilon lebih dari 0, pilih K epsilon lebih dari 4 per K epsilon. Sedemikian sehingga, jika M dan N lebih dari sama dengan K epsilon, maka terdapat mutlak dari 2 per N dikurang 2 per M, kurang dari 2 per N ditambah 2 per M. Nah, ini akan kurang dari 2 per K epsilon ditambah 2 per K epsilon. Nah, sama dengan 4 per K epsilon kurang dari epsilon. Sehingga kita dapatkan bahwa barisan dari X sama dengan N plus 2 per N merupakan barisan Cauchy. Maka menurut lemma dari 2.2, ini maka merupakan barisan konvergen. Nah, lanjut pada soal nomor 2, yaitu barisan Z sama dengan Zn dengan aturan Z1 sama dengan 1, Z2 sama dengan 2, dan Zn sama dengan 1 per 2 dikali Zn dikurang 1 ditambah Zn dikurangi 2 untuk N lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk analisis pendahuluannya, yaitu pertama kita ketahui bahwa dari soal yaitu Z1 itu sama dengan 1 dan Z2 sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai 3, maka kita akan masukkan kepada rumus yang ini. Zn sama dengan 1 per 2 dikali Zn kurang 1 ditambah Zn kurang 2. Nah, kita dapatkan bahwa nilai Z3-nya yaitu 1 per 2 dikali 2 plus 1 sama dengan nanti 1 per 2 dikali 3 sama dengan nanti jadinya 3 per 2. Nah, begitupun untuk Z4 dan Z5. Z4 kita dapatkan 7 per 4 dan Z5-nya 13 per 8.
Nah, dari analisis ini kita dapat tahu bahwa nilai Zn ini berada di rentang yaitu 1 kurang dari sama dengan Zn kurang dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari jarak terdekat ya, untuk mengetahui bahwa jarak terdekat dari selisih setiap sukunya. Yaitu misalnya dari sini itu Z1 dikurang Z2 yaitu 1, Z2 dikurang Z3 itu 1/2, Z3 dikurang Z4 itu 1/4. Nah, dari ini nanti kita akan kurangkan terus bahwa suku-sukunya sampai pada Zn dikurangi Zn plus 1. Nah, kita dapatkan yaitu di sini 1/2 pangkat n dikurangi 1. Nah, mutlak dari Zn dikurang Zn plus 1 itu sama dengan mutlak dari Zn dikurang Zn plus 1 ditambah buka kurung Zn ditambah 1 dikurang Zn plus 2 ditambah sampai dengan nanti Zn dikurang 1 dikurang Zm. Nah, ini akan kurang dari sama dengan mutlak dari menurut kesamaan segitiga, yaitu nanti jadinya Zn dikurangi Zn plus 1 ditambah mutlak dari Zn plus 1 dikurang Zn plus 2 ditambah seterusnya sampai dengan mutlak dari Zn kurangi 1 dikurangi Zm. Nah, ini akan sama dengan yaitu 1/2 pangkat n dikurangi 1 ditambah 1/2 pangkat n ditambah sampai dengan 1/2 pangkat m dikurangi 2. Nah, jika kita memfaktorkan misalnya 1/2 pangkat n kurang 1 ini kita keluarkan, maka kita akan buka kurung, yaitu di sini menjadinya 1 ditambah 1/2 ditambah seterusnya sampai dengan 1/2 pangkat n dikurangi m dikurangi 1. Maka mutlak dari Zn dikurangi Zm kita dapatkan yaitu kurang dari sama dengan 1/2 pangkat n dikurangi 1 dikali 2, atau lebih jelasnya itu jadinya 1/2 pangkat n dikurangi 2, atau sama dengan kalau misalnya kita nyatakan juga di sini yaitu sama dengan 4/2n, dan ini akan kurang dari epsilon. Nah, akan dibuktikan barisan ini merupakan barisan konvergen dengan menunjukkan barisan ini Cauchy. Yang pertama, pilih epsilon lebih dari 0, lalu pilih n epsilon merupakan anggota dari bilangan asli, sedemikian sehingga 4/2 pangkat n ini akan kurang dari epsilon. Sehingga jika n, m lebih dari n epsilon, maka berlaku mutlak dari Zn dikurangi Zm itu akan kurang dari 4/2 pangkat n kurang dari 4/2 pangkat n epsilon kurang dari epsilon. Ini membuktikan bahwa barisan Z sama dengan Zn adalah barisan Cauchy. Maka menurut lemma 2.2, barisan ini kan konvergen, terbukti. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Baik, untuk soal selanjutnya, yaitu nomor 3, Y sama dengan 1 ditambah 1/2 faktorial, ditambah 1/3 faktorial, ditambah sampai dengan 1/n faktorial. Nah, di mana pertama kita lakukan dulu analisis pendahuluan, yaitu nilai mutlak dari 1 ditambah 1/2 faktorial, ditambah 1/3 faktorial, ditambah sampai dengan 1/n faktorial, dikurang dengan nilai 1 ditambah 1/2 faktorial, ditambah 1/3 faktorial, ditambah sampai dengan 1/n faktorial. Sama dengan nilai mutlak dari 1/n faktorial dikurang 1/m faktorial. Kurang dari sama dengan 1/n faktorial ditambah 1/m faktorial lebih dari 1/n ditambah 1/m. Kurang dari sama dengan 1/k epsilon ditambah 1/k epsilon sama dengan 2/k epsilon kurang dari epsilon. Nah, buktinya kita ambil nilai epsilon lebih dari 0. Pilih k epsilon sama dengan 2/epsilon. Sedemikian sehingga jika m, n lebih dari sama dengan k epsilon, maka nilai mutlak dari 1/1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial ditambah sampai dengan 1/n faktorial dikurang dari nilai 1 ditambah 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial ditambah sampai dengan 1/m faktorial kurang dari epsilon. Ini berarti bahwa Y sama dengan 1 ditambah 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial ditambah sampai dengan 1/n faktorial merupakan barisan Cauchy. Maka berdasarkan lemma 2.2, barisan tersebut konvergen dan terbukti. Selanjutnya soal nomor 4. Yaitu X sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat N. Penyelesaiannya, misalkan N adalah bilangan Gasal, yaitu Xn sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat N, sama dengan 1 ditambah min 1 sama dengan 0.
maka N ditambah 1 adalah bilangan genap Xn plus 1 sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat N sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berdasarkan definisi nilai mutlak, berdasarkan definisi barisan, nilai mutlak Xn dikurang Xn tambah 1 sama dengan nilai mutlak 0 dikurang 2 sama dengan 2. Akan kita buktikan bahwa X bukan barisan konvergen dengan menunjukkan bukan barisan Cauchy. Pilih epsilon 0 sama dengan 1. Maka untuk setiap N anggota bilangan asli, M, N lebih dari sama dengan N. Dengan N adalah bilangan gasal dan M adalah bilangan genap. Diperoleh nilai mutlak Xn ditambah Xm sama dengan nilai mutlak 0 dikurang 2 sama dengan 2 lebih dari epsilon 0. Ini menunjukkan bahwa barisan X sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat N bukan barisan Cauchy. Menurut lemma 2.2, karena barisan tersebut bukan Cauchy, maka tidak konvergen dan terbukti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya angka nomor 5, terdapat barisan Z sama dengan min 1 pangkat N dikali N plus 1 pangkat N dibagi dengan N. Nah, untuk jawabannya pilih epsilon 0 sama dengan 1. Maka untuk setiap K anggota bilangan asli, M, N lebih besar dari K. Dengan N adalah bilangan gasal dan M adalah bilangan genap. Maka diperoleh nilai mutlak Zn dikurangi Zm lebih besar dari nilai mutlak min 1 pangkat N dikali N plus 1 pangkat N, lalu dibagi dengan N, dikurangi min 1 pangkat M dikali M plus 1 pangkat M, lalu dibagi dengan M, sama dengan nilai mutlak min N plus 1 pangkat N dibagi N, dikurangi M plus 1 pangkat M dibagi M. Nah, sama dengan min N plus 1 pangkat N dibagi M dibagi N, ditambah M plus 1 pangkat M dibagi M lebih besar dari epsilon 0. Nah, ini berarti Z sama dengan min 1 pangkat N dikali N plus 1 pangkat N dibagi dengan N. Bukan barisan Cauchy. Karena bukan barisan Cauchy, menurut lemma 2.2, barisan tersebut bukan Cauchy, maka tidak konvergen dan terbukti. Nah, selanjutnya ada definisi 2.5. Nah, barisan X sama dengan Xn disebut kontraktif jika terdapat 0 lebih kecil dari C, lebih kecil dari 1. Sedemikian sehingga nilai mutlak Xn plus 2 dikurangi Xn plus 1 lebih kecil dari C, nilai mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn untuk setiap bilangan asli N. Nah, untuk teorema 2.6, jika X sama dengan Xn merupakan barisan kontraktif, maka X sama dengan Xn merupakan barisan Cauchy. Nah, untuk buktinya ada misalkan barisan X sama dengan Xn kontraktif, maka menerapkan definisi barisan kontraktif secara berulang diperoleh nilai mutlak Xn plus 2 dikurangi Xn plus 1 lebih kecil sama dengan C, nilai mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn. Lebih kecil dari C kuadrat, nilai mutlak Xn dikurangi Xn plus 1 lebih kecil dari sama dengan C pangkat 3, nilai mutlak Xn min 1 dikurangi Xn min 2 lebih kecil dari sama dengan sampai lebih kecil sama dengan C pangkat N X 2 dikurangi X1. Nah, misalkan M lebih besar dari N, akan diestimasi nilai mutlak Xm dikurangi Xn dengan memanfaatkan kesamaan segitiga dan jumlah N suku pertama barisan. Nah, nilai mutlak Xm dikurangi Xn lebih kecil sama dengan nilai mutlak Xm dikurangi Xm kurangi 1. Ditambah nilai mutlak Xm dikurangi 1 dikurangi Xm plus 2 ditambah sampai dengan tambah nilai mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn. Lebih kecil dari C pangkat M dikurangi 2 ditambah C pangkat M dikurangi 3 ditambah sampai dengan ditambah C pangkat N dikurangi 1 dikali nilai mutlak X2 dikurangi X1. Nah, lebih kecil sama dengan C pangkat N dikurangi 1 dikali 1 dikurangi C pangkat M dikurangi N dibagi 1 dikurangi C nilai mutlak X2 dikurangi X1. Lebih kecil C pangkat N kurangi 1
dikali C 1 per 1 dikurangi C, nilai mutlak dari X2 dikurangi X1. Nah, karena 0 lebih kecil dari C, lebih kecil dari 1, maka dapat dipilih N, anggota bilangan asli, sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan N, maka C pangkat N kurangi 1 kali 1 per 1 dikurangi C, X, nilai mutlak X2 dikurangi X1 lebih kecil dari epsilon. Ini membuktikan bahwa Xn barisan Cauchy. Nah, sekian dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompok kami ya. Nah, mungkin sebelum ditutup dari teman-teman ada yang ingin disampaikan kembali mengenai hasil kerja kelompok kita nih yang sudah menjadi sebuah PDF atau dicukupkan? Boleh direspon ya teman-teman? Oke. Cukup. Dari Jenny, Fadlul? Cukup sih, Pak. Cukup. Oke. Kalau cukup, mungkin terima kasih Pak Anwar. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.